Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Multiteknik Elektro Serang Banten. Kali ini saya akan memberikan informasi untuk temen yang kemarin request ya, ngecek kulkas hidup tapi dia tidak mau dingin katanya ya. Nah, yang pertama kita cek, kita balikan saja ini kulkasnya seperti ini ya. Dan kita cek di sini ada getaran apa tidak, seperti ini, getaran apa tidak. Jika terasa panas ya, panas, kompresor panas tetapi dia bergetar ya, itu dipastikan kompresor hidup ya, masih bagus. Tetapi jika kompresor ini bergetar hanya beberapa detik, misalkan kita colok listrik ya, bergetar tetapi hanya beberapa detik, itu bisa terjadi karena kompresor itu macet ya. Kalau misalkan ini bergetar terus ya dan panas, bergetar tidak mati ya, terasa bergetar kalau dipegang seperti ini nih, terasa bergetar. Dan yang kedua, ini dipegang ya, ini bagian masuk ke kondensor ya, ini diwajibkan harus panas ya, harus panas itu ya, harus panas, ini diwajibkan harus panas. Kalau ini nggak panas, pipa ini nggak panas, itu dipastikan tidak ada freon ataupun ada kebocoran di sirkulasi, entah dari evaporator, entah dari kondensor, entah dari sambungan-sambungan filter ya. Cek bagian sambungan-sambungan ya, cek bagian sambungan-sambungan lasan ini. Biasanya kalau misalkan kondensor bagus, tidak ada kebocoran, tetapi kok kenapa kurang freonnya? Cek bagian sambungan dari sini nih. Ya, kita cek aja sambungannya. Kita cek apakah ada rembesan oli, apakah tidak ada, atau apakah kering seperti ini, kering ya. Kering lah, nggak ada oli ya, nggak ada rembesan oli. Itu dipastikan sambungan di sini bagus. Tetapi kondensor dia bocor halus kondensornya ya, bocor halus. Jadi jalan terakhir kita harus mengganti kondensor ya, begitu caranya ya. Kalau dicolok ke listrik ya, kulkas kita colokkan ke listrik dan setelah beberapa detik dia langsung mati, bergetar beberapa detik dia mati ya, ini tidak terasa bergetar. Kita jangan dulu memvonis kompresor ya, kita lihat bagian di sini ada kotak hitam ya, kotak hitam. Oke, paham ya, di sini ada kotak hitam dan di sini ada overload sama PTC atau bahasa teknisnya relay ya, PTC. Ada dua kotak overload, itu yang warnanya hitam putih tipis ya, warnanya tipis, itu namanya overload. Dan yang kotak persegi 4 itu namanya PTC ataupun relay ya. Dan kalau misalkan sudah diganti overload sama relaynya, tetap masih begitu hasilnya, dicolokin ke listrik, dia bergetar sebentar, tetapi dia selama misalkan 2 menit dia langsung mati, ini tidak ada getaran. Nah, dipastikan kompresor yang macet ya, kompresornya macet. Jadi cara perbaikan kompresornya harus dibelah dulu ya, harus dibelah dulu di sininya gitu. Ini juga sudah saya belah, ini kompresor perbaikan saya juga, ini sebetulnya sudah saya belah, sudah saya perbaikin, sampai sekarang udah hampir 1 bulan tidak ada masalah.
tidak ada masalah. Tuh, ini servisan saya juga sebetulnya, gitu ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita mengecek bagian evaporator ya, evaporator. Sebentar. Nah, sekarang saya buka evaporatornya ya, ataupun freezernya saya buka. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya sangat beku, bekunya juga matang ya, matang sekali bekuannya, bekuan esnya matang. Ini setelah saya perbaikin ya. Nah, untuk mengecek freon ada apa tidak, freon kosong apa tidak, ataupun mengurang apa tidak, kita dengarkan secara teliti di sini ya. Dengarkan, kupingnya sedikit masuk ke sini saja, nggak apa-apa kupingnya. Jadi didengarkan apakah ada suara krecek krecek krecek, ataupun ada suara gitu di sini. Jika ada suara seperti itu, dipastikan freon masih bagus ya. Tetapi jika suaranya krek krek krek, cerk 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 cerk, itu freon sudah mengurang ya, jelas ya. Jadi nggak apa-apa, didekatkan saja kepala kita ke sini, kuping kita, supaya lebih detail ya mendengarkannya, gitu ya. Jika misalkan freon kurang, itu suaranya cerecek 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 gitu ya. Tetapi jika freonnya bagus, dia suaranya gitu tuh. Jadi halus dan merata suaranya ya. Ya, paham ya bahasa saya? Halus dan merata, dan itu yang bagus. Dan yang kurang freon itu suaranya putus-putus ya, putus-putus. Jadi sampai di sini aja untuk penjelasan evaporatornya. Kita tutup ya, kita tutup dulu. Nah, sekarang kita cek keseluruhannya ya. Tadi bagian sini sudah hafal ya, bagian sini ya. Bagian belakang sudah jelas tadi ya semuanya ya. Sekarang kita menjelaskan bagian bodi ya, bagian bodi saya jelaskan. Nah, jika bagian bodi ini terasa dingin, ya sudah pasti itu kekurangan freon ya, kekurangan refrigerant. Artinya ada yang bocor ya. Ini bodi samping ini harus hangat. Kanan kiri bodi itu samping itu, kanan kirinya harus hangat. Jangan sampai hangatnya cuma sebelah, cuman kanan doang misalkan ya. Apakah cuman kiri doang? Jangan. Jadi harus kanan kiri, harus bodi ini kanan kiri harus hangat ya. Kalau misalkan hangatnya cuman sebelah kanan, itu dipastikan freon berkurang ya, ataupun ada istilahnya sirkulasi yang mampet ya. Kalau misalkan bodinya cuman bodi kanan doang yang hangat, itu dipastikan yang pertama bisa jadi kekurangan freon ya, dan yang kedua bisa jadi sirkulasi mampet. Itu kalau misalkan kanan doang ya yang hangat, ataupun sebaliknya kiri aja yang hangat ya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kekurangan freon, yang kedua sirkulasinya mampet ya. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Dan kalau emang bermanfaat, kalau berkenan, silahkan like dan subscribe video saya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Oke, tuh, kalau bermanfaat, kalau berkenan ya, tuh ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semua ilmu itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mungkin sampai di sini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Multi Teknik Elektro, Serang, Banten.